Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu kembali sunyi. Nadine duduk di ruang tamu dengan lampu yang sengaja tidak ia matikan sepenuhnya. Ia tidak ingin terlihat menunggu, tapi juga tidak ingin tidur sebelum Raihan pulang. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ini sudah malam ketiga dalam minggu ini Raihan pulang lewat dari biasanya. Dulu, laki-laki itu selalu memberi kabar. Sekadar pesan singkat, "Aku out sedikit, jangan tunggu ya." Sekarang tidak ada apa-apa. Jika Nadine bertanya, jawabannya selalu singkat dan bernada kesal. Pintu terbuka. Raihan masuk tanpa menatapnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar, melepaskan sepatu tanpa menoleh. "Aku nunggu kamu," jawab Nadine pelan. Ia mencoba menjaga nada suaranya tetap biasa. "Kerjaan lagi banyak." Raihan menghela napas panjang, bukan lelah, lebih seperti terganggu. "Iya. Kamu kira aku keluyuran?" Kalimat itu seperti tamparan. Nadine tidak menuduh. Ia hanya bertanya. Namun akhir-akhir ini, setiap pertanyaannya selalu dianggap serangan. "Aku cuma tanya," katanya, menahan nada agar tidak bergetar. Raihan sudah berjalan melewatinya. "Kalau kamu capek, ya tidur dulu. Jangan bikin suasana nggak enak." Suasana tidak enak. Dulu, Raihan yang selalu paling peka kalau wajah Nadine berubah sedikit saja. Sekarang justru ia yang menciptakan jarak itu. Pintu kamar tertutup lebih keras dari biasanya. Nadine tetap duduk di sofa. Dada kirinya terasa penuh oleh sesuatu yang ia kenal baik. Rasa takut yang tidak ingin diakui. Ia pernah melihat wajah itu sebelumnya. Wajah laki-laki yang mulai pulang larut, mulai defensif, mulai menganggap pertanyaan sebagai ancaman. Wajah ayahnya, bertahun-tahun lalu, sebelum ibunya tahu tentang perempuan lain. Ia membenci dirinya sendiri karena membandingkan. Raihan bukan ayahnya. Pernikahan mereka tidak sama. Tapi perubahan kecil yang berulang bisa menjadi pola. Dan pola itulah yang menakutkan. Keesokan paginya, Nadine tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia bekerja sebagai staf administrasi keuangan di perusahaan milik Ardi, atasannya langsung. Ardi dikenal tegas dan tidak menyukai kesalahan kecil. Namun ia juga profesional, tidak pernah mencampur urusan pribadi ke dalam pekerjaan. "Nadine, laporan kuartal sudah kamu cek ulang?" Suara Ardi terdengar dari balik meja kerjanya. "Sudah, Pak. Saya kirim revisinya ke email Bapak," jawab Nadine sigap. Ardi mengangguk tipis. "Bagus. Saya butuh kamu fokus minggu ini. Ada audit internal." Nada Ardi datar. Tapi ada tekanan di sana. Ia bukan atasan yang mudah tersenyum. Namun Nadine menghargai satu hal. Ia konsisten. Tidak berubah-ubah. Tidak hangat lalu dingin tanpa sebab. "Baik, Pak." Saat Ardi kembali menunduk ke dokumen, Nadine merasakan sesuatu yang aneh. Bukan pada Ardi. Pada dirinya sendiri. Ia justru merasa lebih tenang di kantor daripada di rumah. Ia benci menyadari itu. Siang hari, Raihan mengirim pesan singkat. "Nanti malam ada meeting lagi. Jangan tunggu." Kalimat itu terlalu rapi. Terlalu formal. Seolah diketik untuk atasan, bukan untuk istri. Jari Nadine berhenti di atas layar. Ia ingin membalas dengan banyak pertanyaan. Meeting apa? Dengan siapa? Kenapa hampir setiap malam? Namun yang ia ketik hanya satu kata. "Oke." Ia tidak ingin menjadi istri yang mencurigai tanpa bukti. Ia tidak ingin menjadi ibunya, yang dulu menutup mata terlalu lama sampai semuanya meledak. Tapi apakah diam juga bentuk penutupan mata? Sore itu, ketika semua staf hampir pulang, Nadine masih menatap layar komputernya tanpa benar-benar membaca angka-angka di sana. Pikirannya berputar. Raihan berubah. Itu fakta.
Tapi belum ada bukti apapun selain perubahan sikap. Apakah ia hanya lelah? Apakah tekanan kerja membuatnya sensitif? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Nadine teringat cara Raihan memalingkan wajah semalam. Bukan marah. Lebih seperti bersalah. Perutnya mengencang. Ia tidak ingin mencari-cari. Namun ia juga tidak ingin menjadi perempuan yang pura-pura tidak melihat. Ketika Ardi keluar dari ruangannya dan melewati meja Nadine, ia sempat berhenti. Kamu kelihatan pucat. Kalau kurang enak badan, izin saja. Perhatian itu profesional, bukan pribadi. Tapi cukup untuk membuat Nadine tersadar bahwa kegelisahannya mulai terlihat. Saya baik-baik saja, Pak. Jawabnya cepat. Ardi mengangguk dan pergi. Nadine menarik napas panjang. Ia tidak bisa terus begini. Menunggu. Menduga-duga. Mengasihani diri sendiri. Malam ini, ia tidak akan bertanya dengan nada ragu. Ia tidak akan menuduh. Tapi ia akan memperhatikan. Detail kecil. Waktu pulang. Bau parfum asing. Perubahan sikap. Ia perlu memastikan apakah ketakutannya hanya bayangan masa lalu, atau kenyataan yang sedang tumbuh diam-diam. Ponselnya kembali bergetar. Raihan. Bukan pesan. Panggilan. Nadine menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. Halo. Aku nggak jadi meeting. Suara Raihan terdengar cepat. Aku makan sama klien dulu. Klien? Kamu di mana? Tanya Nadine. Kali ini tanpa berusaha terdengar santai. Hening sepersekian detik. Dekat pusat kota. Jawaban yang terlalu umum. Nadine memejamkan mata. Ada sesuatu dalam nada itu. Sedikit gugup, sedikit terburu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadine merasakan dorongan yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Keinginan untuk mengecek. Bukan karena ingin menangkap. Tapi karena ia tidak sanggup lagi hidup dalam bayangan. Oke, katanya pelan. Telepon terputus. Nadine berdiri dari kursinya. Tangannya sedikit gemetar. Tapi langkahnya mantap. Ia mengambil tasnya. Malam ini, ia tidak akan hanya menunggu di ruang tamu dengan lampu redup. Malam ini, ia akan melihat sendiri. Malam sebelumnya, Nadine tidak jadi mengikuti Raihan. Ia sudah sampai di depan gerbang rumah ketika panggilan itu datang. Nada suara Raihan terdengar biasa, bahkan sedikit santai, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Keraguan yang sempat membesar di dadanya mendadak terasa memalukan. Ia kembali masuk rumah, meyakinkan diri bahwa ia hampir saja bertindak berlebihan. Namun pagi ini, penyesalan justru lebih besar. Raihan mandi lebih lama dari biasanya. Ponselnya tergeletak di atas meja makan. Nadine tidak berniat menyentuhnya. Ia hanya ingin mengambil gelas di dekatnya ketika layar itu menyala. Satu notifikasi masuk. Nama pengirimnya hanya satu huruf. L. Jantung Nadine berdetak lebih keras. Pesan itu belum sempat terbaca penuh. Hanya pratinjau singkat. Tadi malam kamu. Tangan Nadine membeku di udara. Sebelum ia sempat berpikir, Raihan sudah keluar dari kamar mandi dengan langkah cepat. Ia melihat arah pandang Nadine, lalu langsung menyambar ponselnya. Kamu ngapain? Suaranya tajam. Aku nggak ngapa-ngapain. Itu muncul sendiri, jawab Nadine jujur, meski suaranya terdengar kecil. Raihan menatapnya dengan ekspresi yang tidak ia kenali. Bukan marah karena cemburu. Lebih seperti marah karena tertangkap. Kamu nggak percaya sama aku? Tanyanya. Nada suaranya naik setingkat. Aku cuma lihat notifikasi. Persis. Kamu selalu cari-cari celah buat curiga. Kata selalu menusuk. Nadine hampir ingin tertawa pahit. Ia justru selama ini menahan diri agar tidak terlihat curiga. Aku nggak nuduh apa-apa, Ray, katanya, mencoba tetap tenang. Aku cuma apa? Mau periksa isi HP aku? Nadine terdiam. Ia sadar, jika ia melanjutkan,
percakapan ini akan berubah jadi pertengkaran. Dan Raihan pandai membalikkan keadaan, membuatnya merasa bersalah hanya karena bertanya. Raihan memasukkan ponselnya ke saku celana. Aku capek kerja. Jangan bikin drama pagi-pagi. Drama. Kata itu menempel di kepala Nadine sepanjang hari. Di kantor, Nadine berusaha fokus pada laporan audit. Namun pikirannya terus kembali pada satu huruf itu. L. Siapapun bisa punya nama berawalan L. Itu tidak membuktikan apapun. Tapi pesan itu terlalu personal untuk sekadar klien. Jam istirahat siang, Dita datang menghampiri meja Nadine tanpa permisi seperti biasa. Dita adalah satu-satunya orang yang tahu perubahan sikap Raihan belakangan ini. Mereka bersahabat sejak kuliah. Dan Dita tidak pernah bisa bersikap setengah-setengah dalam membela Nadine. Kamu kelihatan kayak orang kurang tidur, komentar Dita sambil duduk di tepi meja. Aku memang kurang tidur, jawab Nadine lemah. Dita menatapnya lebih serius. Dia pulang lagi jam berapa semalam? Hampir tengah malam. Dita mendengus pelan. Alasan. Meeting. Makan sama klien. Klien perempuan. Nadine ragu sepersekian detik. Tadi pagi ada notifikasi. Namanya cuma L. Alis Dita langsung terangkat. Dan dia marah. Bilang aku nggak percaya sama dia. Dita terkekeh pendek. Bukan karena lucu, tapi karena kesal. Klasik. Aku nggak mau jadi istri posesif. Dit. Kamu juga nggak boleh jadi istri yang dibohongi tapi pura-pura nggak lihat. Kalimat itu membuat Nadine menelan ludah. Dita mencondongkan tubuhnya. Dengar. Curiga tanpa bukti memang nggak sehat. Tapi menolak melihat tanda-tanda juga nggak sehat. Kalau memang nggak ada apa-apa, kamu akan lega. Kalau ada, kamu berhak tahu. Aku takut, gumam Nadine, nyaris tak terdengar. Takut apa? Takut dia selingkuh? Atau takut ternyata kamu selama ini cuma menghibur diri? Pertanyaan itu terlalu tepat. Nadine menunduk. Luka lama tentang ayahnya muncul lagi. Bagaimana ibunya tahu lebih dulu, tapi memilih diam karena takut kehilangan keluarga. Nadine dulu berjanji tidak akan menjadi perempuan seperti itu. Namun sekarang, ia justru berdiri di titik yang sama. Dita menyentuh tangan Nadine. Cari bukti. Bukan buat bikin ribut. Buat melindungi diri kamu sendiri. Malam itu, Raihan kembali mengirim pesan sebelum maghrib. Lembur lagi. Jangan tunggu. Singkat. Tanpa emotikon. Tanpa penjelasan. Biasanya, Nadine akan membalas dengan doa singkat atau pesan hati-hati di jalan. Malam ini, ia menatap pesan itu lebih lama dari biasanya. Harga dirinya terasa seperti digeser pelan-pelan. Bukan dengan bentakan besar, tapi dengan pengabaian kecil yang berulang. Ia mulai sadar, yang paling menyakitkan bukan kemungkinan perselingkuhan, tapi kenyataan bahwa Raihan tidak lagi merasa perlu menjaganya. Ia berdiri di depan cermin kamar. Apakah ia berubah? Apakah ia kurang perhatian? Kurang menarik? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul otomatis, membuatnya kesal pada diri sendiri. Mengapa ia yang mencari kekurangan, sementara yang berubah adalah Raihan? Ponselnya masih di tangan. Ia membuka daftar kontak. Nama Raihan ada di atas. Lalu ia membuka aplikasi pelacak lokasi keluarga yang dulu mereka pasang untuk alasan keamanan. Fitur itu sudah lama tidak ia periksa. Tangannya berhenti sebelum menekan tombol. Jika ia membuka itu, ia sudah melewati batas yang selama ini ia jaga. Namun jika ia tidak membuka, ia akan terus hidup dalam bayangan. Nadine menutup mata sejenak. Ia teringat kata Dita, melindungi diri sendiri. Dengan napas tertahan, ia menekan ikon itu. Peta perlahan memuat. Dan titik lokasi Raihan muncul. Bukan di gedung kantor tempat ia biasa lembur, melainkan di sebuah area restoran di pusat kota. Jantung Nadine berdegup keras, bukan lagi karena dugaan,
tapi karena fakta kecil yang mulai terbuka. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ia sadar, jika ia ingin harga dirinya tetap utuh, ia tidak bisa lagi hanya menunggu. Titik lokasi itu tidak bergerak selama hampir 30 menit. Nadine menatap layar ponselnya di dalam mobil, terparkir beberapa ratus meter dari deretan restoran di pusat kota. Lampu-lampu kuning temaram memantul di kaca depan. Dadanya terasa sesak. Tapi pikirannya justru anehnya jernih. Ia sudah sampai sejauh ini. Ia tidak bisa kembali hanya dengan dugaan. Setelah beberapa menit menenangkan napas, Nadine turun dari mobil. Langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya berhenti menebak-nebak. Berat karena ia tahu, apapun yang ia lihat malam ini mungkin tidak akan bisa ia lupakan. Restoran itu tidak terlalu ramai. Tempatnya cukup eksklusif, bukan tempat makan cepat saji yang biasa disebut Rayhan saat berdalih lembur. Dari luar, ia bisa melihat siluet beberapa orang duduk berhadap-hadapan di balik kaca besar. Dan kemudian, ia melihatnya. Rayhan berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan kemeja yang tadi pagi ia pakai berangkat kerja. Ia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang perempuan berpenampilan rapi dan elegan. Rambutnya tergerai halus, gaunnya sederhana tapi jelas mahal. Perempuan itu tertawa kecil saat Rayhan membukakan pintu untuknya. Gerakan kecil yang dulu hanya Rayhan lakukan untuk Nadine. Jantung Nadine seperti berhenti sesaat. Ia mengenali perempuan itu. Bukan orang asing. Bukan sekadar El. Itu Lula, istri Ardi. Beberapa kali Lula datang ke kantor, biasanya menjemput Ardi untuk acara perusahaan atau makan siang bersama. Lula selalu bersikap ramah pada karyawan, termasuk pada Nadine. Senyumnya lembut, tutur katanya terjaga. Tidak pernah terlihat mencurigakan. Dan sekarang ia berdiri terlalu dekat dengan Rayhan. Bukan jarak rekan bisnis. Bukan jarak klien. Terlalu dekat. Rayhan menunduk sedikit, mengatakan sesuatu yang membuat Lula tersenyum lebih lebar. Tangannya sempat menyentuh lengan Rayhan, bukan sentuhan tak sengaja. Terlalu akrab untuk dianggap formal. Dunia Nadine runtuh, tapi bukan dengan suara keras. Runtuhnya sunyi, pelan, menghancurkan dari dalam. Suaminya, dengan istri atasannya, bukan hanya pengkhianatan dalam rumah tangga. Ini juga lingkaran yang bisa menghancurkan pekerjaannya, reputasinya, hidupnya. Untuk beberapa detik, Nadine hampir melangkah maju. Hampir memanggil nama Rayhan di tengah trotoar. Hampir menyeret kebenaran keluar malam itu juga. Namun tubuhnya berhenti sendiri. Bukan karena takut. Karena ia sadar, satu pemandangan belum cukup. Ia tidak ingin berteriak lalu dipatahkan dengan alasan, ini cuma makan biasa. Ia tidak ingin menjadi perempuan emosional yang dianggap berlebihan. Ia ingin kepastian. Rayhan dan Lula masuk ke dalam restoran. Nadine berdiri di luar, merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Tangannya gemetar saat ia mengangkat ponsel. Ia tidak memotret. Ia hanya merekam beberapa detik video, cukup untuk menunjukkan bahwa mereka datang bersama. Bahwa itu bukan kebetulan. Bukti kecil. Bukan untuk balas dendam. Untuk pegangan. Setelah beberapa menit, Nadine berbalik menuju mobilnya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di dalam mobil, ia tidak langsung menangis. Ia justru terdiam. Bayangan Ardi terlintas di kepalanya. Atasannya yang tegas, yang pagi tadi hanya mengingatkannya soal audit. Apakah ia tahu? Apakah ia juga dibohongi seperti Nadine? Ironi itu terasa pahit. Rayhan tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka. Ia juga bermain dengan api di lingkungan kerja Nadine. Jika semua ini terbongkar tanpa kendali, bukan hanya rumah tangga yang hancur. Karirnya pun bisa ikut terseret. Untuk pertama kalinya, rasa marah muncul lebih besar daripada rasa sedih. Bukan marah karena cemburu. Marah karena diremehkan.
Raihan tahu ia bekerja di bawah Ardi. Ia tahu Lula adalah istri Ardi. Tapi ia tetap memilih itu. Berarti ia yakin Nadine tidak akan tahu. Atau tidak akan berani melakukan apapun. Air mata akhirnya jatuh. Satu demi satu. Bukan tangisan histeris. Lebih seperti reaksi tubuh yang tidak lagi bisa menahan tekanan. Nadine menyeka wajahnya cepat. Ia tidak ingin pulang dengan wajah seperti ini. Di perjalanan pulang, ia mengingat setiap momen kecil beberapa bulan terakhir. Perubahan parfum Raihan. Senyum samar saat membalas pesan. Kerapian berlebihan saat berangkat. Lembur. Semua potongan itu kini tersusun. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu masih gelap. Sunyi menyambutnya. Ia duduk di sofa yang sama seperti 2 malam lalu. Namun kali ini, ia tidak lagi hanya dipenuhi kecurigaan. Ia sudah melihat. Tapi melihat belum berarti selesai. Jika ia langsung menuduh, Raihan bisa saja menyangkal. Jika ia melibatkan Ardi tanpa persiapan, dampaknya bisa tak terkendali. Nadine menarik napas dalam. Ia harus lebih cerdas daripada mereka. Ia tidak akan meledak malam ini. Ia tidak akan menangis di depan Raihan. Ia tidak akan menunjukkan bahwa ia sudah tahu. Ia akan menunggu, mengamati, mengumpulkan, dan memastikan bahwa ketika ia bicara nanti, tidak ada celah bagi Raihan untuk berkelit. Suara pintu terbuka hampir 1 jam kemudian. Raihan masuk dengan ekspresi biasa. "Kamu belum tidur?" Nadine menoleh pelan. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Belum," jawabnya singkat. Raihan tidak menyadari apapun. Ia berjalan ke kamar seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadine memandang punggung suaminya bukan dengan cinta atau kecurigaan, melainkan dengan keputusan. Ia tidak akan menjadi perempuan yang dibohongi 2 kali dalam hidupnya. Malam itu, dalam diam, Nadine memilih satu hal yang lebih berbahaya daripada kemarahan. Ia memilih untuk bermain sabar. Sabar ternyata lebih melelahkan daripada marah. Sejak malam di depan restoran itu, Nadine menjalani hari-harinya seperti biasa, terlalu biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan. Tetap bertanya apakah Raihan ingin kopi sebelum berangkat. Tetap tersenyum tipis saat suaminya berpamitan tanpa menatap matanya. Raihan tidak tahu bahwa setiap senyum itu adalah keputusan. Keputusan untuk tidak meledak sebelum waktunya. Namun Nadine tidak bisa menahan semuanya sendirian. Siang itu, ia menarik Dita ke sudut kafe kecil dekat kantor. Tangannya masih dingin meski kopi di depannya mengepul panas. "Aku lihat mereka," katanya akhirnya, tanpa pembuka. Dita yang sejak tadi memperhatikannya langsung menegang. Mereka. Raihan. Dan Lula. Nama itu membuat Dita mengerutkan kening. Lula? Siapa Lula? Istri Pak Ardi. Keheningan di antara mereka terasa berat. "Kamu yakin?" Suara Dita lebih rendah sekarang. Bukan lagi nada bercanda seperti biasanya. "Aku lihat sendiri. Mereka datang bareng. Masuk bareng. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan." Dita menatapnya lama, memastikan ini bukan kesimpulan terburu-buru. "Kamu foto. Rekam sedikit." "Bagus." Kata itu terdengar dingin, tapi justru membuat Nadine merasa lebih kuat. "Aku nggak mau langsung konfrontasi," lanjut Nadine. "Kalau aku serang sekarang, dia pasti menyangkal. Dan dia akan putar balik seolah aku yang berlebihan." Dita mengangguk pelan. "Jadi, aku butuh strategi." Kata itu terasa asing di mulutnya. Ia bukan orang yang terbiasa bermain taktik dalam hubungan. Ia selalu percaya pada kejujuran langsung. Namun kejujuran hanya efektif jika dua pihak sama-sama memegangnya. "Kalau ini benar," Dita menyandarkan tubuhnya, "ini bukan cuma soal pernikahan kamu. Ini bisa nyeret kerjaan kamu juga." Itulah yang membuat dada Nadine terasa lebih sesak daripada sekadar cemburu. Raihan tahu ia bekerja di bawah Ardi.
Ia tahu persis posisi itu. Tapi ia tetap memilih perempuan itu. Itu bukan sekadar selingkuh. Itu sembrono. Lula sudah menikah? Tanya Dita lagi. Iya. Suaminya siapa? Pertanyaan itu membuat Nadine terdiam. Ia tahu Lula istri Ardi? Tidak. Ia menggeleng pelan. Bukan. Lula istri Pak Ardi? Bukan, maksudku. Nadine berhenti, menarik napas. Lula itu istri Pak Ardi. Dita mengerutkan kening. Tunggu. Jadi Raihan selingkuh sama istri bos kamu sendiri? Iya. Dita terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Ini sudah level lain. Kepala Nadine terasa berat. Namun untuk pertama kalinya sejak melihat mereka, ia tidak hanya merasa hancur. Ia merasa harus bergerak. Aku harus tahu lebih banyak, katanya pelan. Tentang Lula. Tentang hidupnya. Dan tentang suaminya, tambah Dita tajam. Nadine menatapnya. Kalau perempuan itu menikah, berarti ada pihak lain yang dibohongi selain kamu, lanjut Dita. Kamu nggak bisa sendirian pegang ini. Kalimat itu menanamkan ide yang belum berani ia pikirkan. Malam itu, saat Raihan mandi, Nadine duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Tangannya sedikit gemetar, tapi pikirannya terarah. Ia mengetik nama lengkap Lula yang pernah ia lihat di undangan acara perusahaan. Hasil pencarian muncul. Foto-foto sosialita. Acara amal. Peresmian proyek. Dan satu nama lain yang terus muncul berdampingan dengannya. Bagas Pratama. Suami Lula. Beberapa artikel bisnis menyebut namanya sebagai pengusaha properti yang cenderung menghindari sorotan media. Wajahnya jarang muncul di publik. Tapi posisinya jelas bukan orang sembarangan. Nadine menelan ludah. Ini bukan hubungan sembunyi-sembunyi antara dua orang biasa. Ini lingkaran yang penuh kepentingan. Jika ia salah langkah, dampaknya bisa menghancurkan lebih dari satu rumah tangga. Laptop itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menutupnya perlahan. Keesokan harinya di kantor, suasana berjalan seperti biasa. Namun siang itu, Ardi memanggil Nadine ke ruangannya untuk membahas laporan audit. Di tengah pembahasan angka-angka, Ardi tiba-tiba berhenti dan mengusap pelipisnya. Lula akhir-akhir ini sering keluar sendiri, katanya tanpa konteks, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Katanya ada kegiatan sosial, tapi jadwalnya makin gak jelas. Kalimat itu membuat jantung Nadine berdetak tidak wajar. Ardi tidak sedang mencurigai. Nada suaranya lebih seperti suami yang bingung, bukan marah. Nadine menunduk, pura-pura memeriksa dokumen. Ia tidak boleh bereaksi. Perempuan memang kalau sudah terlalu banyak kegiatan di luar. Ardi menggantung kalimatnya, lalu kembali ke laporan. Sudah, kita lanjut. Nadine menjawab seperlunya. Namun pikirannya tidak lagi di angka-angka. Berarti Ardi tidak tahu. Berarti saat ini, hanya ia dan Raihan, dan tentu Lula, yang memegang rahasia itu. Rahasia yang bisa meledak kapan saja. Saat kembali ke mejanya, Nadine merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar soal kesetiaan. Ini tentang kendali. Jika ia membiarkan semuanya berjalan tanpa rencana, ia akan menjadi korban keadaan. Tapi jika ia terlalu gegabah, ia bisa menjadi pemicu kehancuran yang tak terkendali. Ia teringat nama itu. Bagas. Suami Lula. Pihak yang juga berhak tahu. Tangannya perlahan membuka kembali laptopnya. Ia mencari alamat kantor perusahaan Bagas yang tercantum di artikel bisnis tadi malam. Kursor berkedip di layar. Ini langkah yang lebih besar dari sekadar mengamati. Jika ia menghubungi Bagas, ia tidak lagi hanya melindungi diri. Ia sedang membuka pintu konfrontasi yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Nadine menarik napas panjang. Harga dirinya sudah diinjak. Pernikahannya mungkin sudah retak. Tapi ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi satu-satunya yang menanggung kebohongan ini. Dengan jari yang masih sedikit gemetar,
Ia menyalin alamat email perusahaan Bagas ke catatan ponselnya. Belum mengirim apapun. Belum melakukan apapun. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai menyusun langkah. Dan ia tahu, begitu ia mengirim pesan pertama itu nanti, tidak akan ada jalan untuk kembali ke kehidupan yang lama. Alamat email itu tersimpan di ponsel Nadine sepanjang malam. Ia membukanya berkali-kali, menutupnya lagi, lalu membukanya kembali. Setiap kali kursor berkedip di kolom pesan, dadanya ikut bergetar. Menghubungi Bagas berarti mengubah arah cerita ini. Bukan lagi hanya permainan diam-diam antara dirinya dan Reyhan. Ini akan menyeret orang lain masuk. Pagi itu, sebelum Reyhan bangun, Nadine duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Rumah masih sunyi. Ia mengetik perlahan. Selamat pagi, Pak Bagas. Perkenalkan, nama saya Nadine. Saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi ada hal penting yang menurut saya perlu Bapak ketahui. Ia tidak menulis dengan emosi. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kata selingkuh. Ia hanya menyebut bahwa ia melihat suaminya bersama Lula di sebuah restoran pada tanggal dan jam tertentu. Tangannya berhenti sebelum menekan kirim. Jika ini salah, ia akan mempermalukan dirinya sendiri. Jika ini benar, ia sedang memicu badai. Namun bayangan Reyhan yang tertawa bersama Lula lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia menekan tombol kirim. Balasan tidak datang secepat yang ia bayangkan. Seharian di kantor, Nadine berusaha bekerja seperti biasa. Ardi beberapa kali melewati mejanya, fokus pada audit. Tidak ada tanda bahwa ia mencurigai apapun. Justru ketenangan itu membuat Nadine semakin sadar betapa tipisnya dinding rahasia ini. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Email masuk. Pengirim, Bagas Pratama. Nadine menelan ludah sebelum membukanya. Ibu Nadine, saya tidak tahu apa maksud pesan ini. Saya percaya penuh pada istri saya. Jika ada kesalahpahaman, saya harap ibu tidak menyebarkan tuduhan yang bisa merusak nama baik keluarga saya. Nada itu formal, tegas, tidak marah, tapi jelas menolak. Dada Nadine terasa panas. Ia sudah menduga reaksi ini. Ia sendiri mungkin akan bereaksi sama jika berada di posisi Bagas. Ia membalas dengan hati-hati. Saya tidak bermaksud merusak apapun, Pak. Saya juga tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat langsung. Restoran Arunika, hari Selasa lalu, sekitar pukul 19.30. Jika saya salah, saya minta maaf. Tapi jika tidak, saya yakin Bapak berhak tahu. Beberapa menit terasa seperti jam. Lalu ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nadine menarik napas dan menjawab, "Iya." Suara laki-laki di seberang terdengar tenang, dalam, dan terkendali. "Ibu Nadine." "Iya. Saya Bagas." Nama itu terasa berat di udara. "Apa yang ibu sampaikan barusan? Anda yakin dengan waktu dan tempatnya?" "Saya lihat sendiri," jawab Nadine, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya tidak ingin salah. Karena itu saya menyebut detailnya." Ada jeda panjang. Bagas berbicara lagi, kali ini lebih pelan. "Lula memang sering ke restoran itu beberapa bulan terakhir. Katanya bertemu relasi komunitas." Kata-kata itu tidak ditujukan pada Nadine. Lebih seperti pengakuan pada dirinya sendiri. "Pak," suara Nadine melembut, "saya tidak ingin menyerang siapapun. Saya hanya tidak ingin dibohongi sendirian." Untuk pertama kalinya, nada Bagas berubah. Tidak lagi defensif. Ada retakan kecil di balik ketenangannya. "Suami Anda?" tanyanya singkat. "Reyhan." "Sudah berapa lama Anda curiga?" "Beberapa minggu. Tapi saya baru memastikan beberapa hari lalu." Hening kembali mengisi percakapan. Nadine bisa membayangkan wajah Bagas sekarang. Ia tidak pernah bertemu langsung, hanya melihat fotonya di artikel bisnis.
laki-laki yang tampak tenang, jarang tersenyum lebar, lebih sering berdiri di belakang layar. Kepercayaan seperti itu, jika dikhianati, pasti runtuhnya tidak bersuara. Saya tidak bisa langsung percaya, kata Bagas akhirnya. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan detail yang Anda sebut. Itu bukan persetujuan, tapi juga bukan penolakan lagi. Nadine merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi sendirian memegang kecurigaan ini. Apa yang Anda inginkan? Tanya Bagas. Pertanyaan itu membuat Nadine terdiam sejenak. Ia tidak ingin balas dendam. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun di tempat umum. Saya ingin memastikan, jawabnya jujur. Bukan dari asumsi, dari fakta. Bagas menghela napas pelan. Jika ini benar, saya harus melihat sendiri. Kalimat itu membuat jantung Nadine berdetak lebih cepat. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Restoran itu? Tanya Bagas. Iya. Saya akan cek jadwal Lula minggu ini. Nada suaranya kembali tegas. Tapi kali ini bukan untuk membela. Untuk menyelidiki. Kalau mereka benar bertemu lagi, lanjut Bagas, kita lihat bersama. Kata bersama terdengar asing, tapi juga memberi kekuatan. Setelah telepon ditutup, Nadine duduk terdiam beberapa saat. Tangannya dingin, tapi pikirannya lebih terarah daripada sebelumnya. Ia baru saja membuat aliansi dengan suami perempuan yang diduga berselingkuh dengan suaminya sendiri. Situasi ini absurd, rumit, berbahaya. Jika salah langkah, ia bisa kehilangan bukan hanya Raihan, tapi juga pekerjaannya. Jika Ardi tahu bahwa ia diam-diam berhubungan dengan Bagas, penjelasannya tidak akan sederhana. Namun ada satu hal yang kini jelas. Ia tidak lagi bergerak sendirian dalam gelap. Malam itu, Raihan kembali pulang terlambat. Wajahnya terlihat santai, bahkan sedikit cerah. Capek? Tanya Nadine. Nada suaranya tenang seperti biasa. Lumayan, jawab Raihan sambil melepaskan jam tangan. Nadine memandangnya dengan sudut pandang baru. Ia tahu sesuatu yang Raihan tidak tahu bahwa ia tahu. Dan dalam beberapa hari ke depan, mereka mungkin akan duduk di ruangan yang sama, tanpa Raihan menyadari bahwa kursi di belakangnya bisa saja diisi oleh orang yang selama ini paling ia remehkan. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Bagas. Lusa malam. Lula bilang ada acara makan. Restoran yang sama. Kita bertemu di sana. Jantung Nadine berdegup keras. Ini bukan lagi dugaan. Ini rencana. Ia menatap layar beberapa detik, lalu membalas singkat. Baik. Setelah itu, ia mematikan layar ponsel dan menatap punggung Raihan yang berjalan menuju kamar. Dalam 2 hari, ia akan duduk tidak jauh dari suaminya, bukan sebagai istri yang menunggu di rumah, tetapi sebagai saksi. Dan keputusan kecil yang baru saja ia ambil itu terasa seperti melangkah ke tepi jurang tanpa tahu seberapa dalam dasarnya. Lusa malam terasa datang terlalu cepat. Sejak pesan terakhir dari Bagas, Nadine menjalani 2 hari dengan kesadaran yang tajam. Raihan bersikap biasa, bahkan sedikit lebih manis, seolah ingin menutup sesuatu dengan sikap ramah. Ia sempat membelikan Nadine camilan favoritnya sepulang kerja. Gestur kecil yang dulu akan membuat Nadine tersenyum tulus, sekarang justru terasa seperti ironi. Besok malam aku ada makan lagi, kata Raihan santai saat mereka makan malam. Klien lama. Nadine hanya mengangguk. Di pusat kota lagi. Raihan berhenti sepersekian detik sebelum menjawab. Iya. Kebohongan itu keluar tanpa ragu. Dan Nadine menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan. Raihan tidak merasa bersalah saat berbohong. Malam itu, Nadine tiba lebih dulu di depan restoran. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok. Tangannya terasa dingin meski udara tidak terlalu sejuk. Sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Kaca jendela turun perlahan. Bu Nadine? Suara Bagas terdengar tenang. Nadine mengangguk dan masuk ke kursi penumpang depan. Ini pertama kalinya mereka bertemu langsung.
Bagas tampak seperti di foto-foto artikel yang pernah ia lihat. Wajah tenang, rahang tegas, mata yang sulit ditebak. Tidak ada ekspresi meledak-ledak. Tapi ada ketegangan tipis di sekitar matanya. Seperti seseorang yang menahan sesuatu terlalu lama. "Terima kasih sudah datang," kata Nadine pelan. "Saya juga perlu memastikan," jawab Bagas singkat. Tidak ada basa-basi. Mereka duduk berdampingan seperti dua orang asing yang dipaksa oleh situasi. Beberapa menit pertama berlalu dalam diam. Lampu restoran memantul di kaca mobil. Orang-orang keluar masuk tanpa beban. Lalu mobil yang sangat dikenali Nadine berhenti di depan pintu. Raihan turun lebih dulu. Detik berikutnya, pintu penumpang terbuka. Lula keluar dengan gaun berwarna lembut. Rambutnya tertata rapi. Ia tersenyum pada Raihan, senyum yang tidak pernah Nadine lihat selama berbulan-bulan terakhir. Raihan membalas dengan tawa ringan. Tawa itu bukan tawa canggung, bukan tawa formal. Itu tawa nyaman. Bagas tidak bergerak. Tangannya hanya mencengkeram setir lebih erat. "Mereka datang bersama," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Nadine merasakan sesuatu di dadanya runtuh sepenuhnya. Bukan lagi kecurigaan. Bukan lagi dugaan. Ini nyata. Raihan mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Lula, mengatakan sesuatu yang membuat perempuan itu tertawa kecil. Jarak di antara mereka terlalu akrab untuk disebut rekan kerja. Mereka bahkan tidak terlihat takut. Suara Nadine terdengar serak tanpa ia sadari. Bagas mengembuskan napas perlahan. Karena mereka pikir tidak ada yang melihat. Kalimat itu menusuk. Nadine menatap pemandangan di depannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Marah, tentu, tapi juga hancur. Ada bagian dalam dirinya yang masih berharap melihat sesuatu yang bisa ia salahartikan. Namun yang ia lihat justru kenyamanan. Raihan membukakan pintu restoran untuk Lula. Tangannya sempat menyentuh punggung perempuan itu dengan gerakan yang terlalu akrab. Bagas memejamkan mata sesaat. "Sudah berapa lama menurut Anda?" tanyanya pelan. "Saya baru tahu beberapa minggu," jawab Nadine jujur. "Tapi rasanya mungkin lebih lama." Keheningan kembali memenuhi mobil. Di luar, pintu restoran tertutup. Mereka sudah masuk. Nadine mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap merekam beberapa detik saat mereka berjalan berdampingan. Bukti yang lebih jelas dari sebelumnya. Bagas memperhatikannya sekilas. "Anda tidak berniat masuk sekarang?" Pertanyaan itu mengandung ujian. Nadine menatap pintu restoran, lalu kembali pada dirinya sendiri. Jika ia masuk sekarang, yang terjadi hanya ledakan emosi. Raihan akan menyangkal. Lula akan menangis atau marah. Mereka mungkin akan membuatnya terlihat seperti perempuan cemburu yang mempermalukan diri di depan umum. Dan semua itu bisa dipatahkan dengan satu kalimat. "Kami hanya makan biasa." "Tidak," jawab Nadine tegas, meski suaranya pelan. "Saya tidak mau mereka punya ruang untuk memutarbalikkan ini." Bagas mengangguk tipis. "Saya juga." Untuk pertama kalinya, ada kesepahaman di antara mereka. Bukan karena kedekatan, tapi karena luka yang sama. "Kita butuh konfrontasi yang tidak bisa mereka elakkan," lanjut Nadine. "Bukan kejutan emosional. Fakta." Bagas menatap pintu restoran lama sekali. "Kalau ini benar, saya ingin mereka melihat bahwa kita tahu. Bukan dengan teriakan. Dengan bukti." Nadine menyadari sesuatu. Bagas bukan tipe orang yang akan mengamuk di depan umum. Dan justru itu membuat situasi ini lebih serius. Ia bukan hanya suami yang cemburu. Ia laki-laki yang harga dirinya diinjak. Beberapa menit berlalu dalam diam. Tidak ada yang keluar dari restoran. Tidak ada yang berubah di luar sana. Tapi di dalam mobil itu, sesuatu sudah berubah. Nadine tidak lagi berdiri di posisi korban yang bingung. Ia sedang menyusun langkah. "Beberapa hari lagi," kata Bagas akhirnya. "Kita masuk bersama. Duduk dekat mereka.
tanpa peringatan. Jantung Nadine berdegup lebih keras. Itu lebih berani daripada sekadar memergoki di luar. Ia membayangkan wajah Raihan saat menoleh dan melihatnya duduk di belakang. Membayangkan wajah Lula saat menyadari suaminya ada di sana. Risikonya besar. Jika situasi meledak, dampaknya bisa sampai ke kantor. Sampai ke Ardi. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nadine merasa tidak hanya bereaksi. Ia mengambil kendali. Baik, katanya pelan. Bagas menyalakan mesin mobil. Kita pastikan mereka tidak bisa menyangkal. Mobil perlahan menjauh dari restoran. Di kaca spion, lampu restoran itu semakin kecil. Nadine menatap pantulan wajahnya sendiri di jendela. Ia terlihat lebih pucat, tapi juga lebih tegas. Ia tahu langkah berikutnya berbahaya. Namun ia juga tahu, kembali ke rumah dan pura-pura tidak tahu jauh lebih menghancurkan. Dan malam itu, ia memilih sesuatu yang lebih berisiko daripada diam. Ia memilih untuk membuat mereka melihat. Hari itu akhirnya datang. Sejak malam di dalam mobil bersama Bagas, Nadine menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang dibuat-buat. Raihan tetap berangkat kerja seperti biasa. Tetap mengirim pesan singkat tentang meeting dan klien. Tetap berbicara normal seolah tidak ada jarak di antara mereka. Justru sikap biasa itu yang membuat Nadine semakin yakin Raihan merasa aman. Dan malam ini, rasa aman itu akan diuji. Bagas mengirim pesan singkat 1 jam sebelum waktu yang dijanjikan. Lula bilang ada makan malam lagi. Restoran yang sama. Saya sudah di sekitar lokasi. Nadine membalas singkat. Saya menyusul. Tangannya tidak lagi gemetar seperti beberapa hari lalu. Ada ketegangan, tentu, tapi juga ketegasan yang tidak ia kenali sebelumnya dalam dirinya sendiri. Ia tidak berdandan berlebihan. Tidak pula berusaha terlihat lebih baik dari Lula. Ia datang sebagai dirinya sendiri, istri yang berhak tahu. Di depan restoran, mobil Bagas sudah terparkir. Ia keluar dan berdiri sebentar di trotoar, menunggu Nadine mendekat. Siap? Tanya Bagas pelan saat Nadine berdiri di sampingnya. Pertanyaan itu bukan tentang fisik. Itu tentang mental. Nadine mengangguk. Kita tidak bikin keributan. Tidak, jawab Bagas tegas. Kita hanya duduk. Hanya duduk. Terdengar sederhana. Tapi Nadine tahu, duduk di belakang suaminya yang sedang berselingkuh adalah bentuk konfrontasi paling sunyi sekaligus paling menghancurkan. Mereka masuk bersama. Restoran itu tidak terlalu ramai malam itu. Lampu-lampu hangat memantulkan suasana yang nyaman. Ironi yang kejam. Butuh beberapa detik sebelum Nadine melihat mereka. Raihan dan Lula sudah duduk di meja dekat jendela. Posisi mereka saling berhadapan, tapi tubuh mereka condong ke depan. Terlalu dekat untuk sekadar percakapan biasa. Lula tertawa kecil. Jemarinya menyentuh gelas anggur. Raihan menatapnya dengan ekspresi yang dulu hanya ia berikan pada Nadine. Penuh perhatian. Nadine berhenti berjalan. Bagas mengikuti arah pandangnya. Rahangnya mengeras. Tapi ia tetap melangkah. Kita di situ, bisiknya. Tepat di belakang meja Raihan dan Lula ada meja kosong untuk 2 orang. Nadine menarik napas dalam, lalu berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Ia merasakan jarak itu begitu dekat. Hanya beberapa langkah. Hanya beberapa detik. Raihan tidak menyadari apapun. Ia masih berbicara. Suaranya terdengar ringan. Bagas menarik kursi pelan. Nadine duduk membelakangi dinding, sehingga ia bisa melihat Raihan dari samping. Pelayan datang menanyakan pesanan. Bagas menjawab dengan suara tenang, memesan minuman seadanya. Nadine hampir tidak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri. Beberapa detik berlalu. Lalu Lula yang pertama kali menyadari. Pandangan perempuan itu terangkat. Mungkin karena merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti. Wajahnya berubah seketika. Pucat.
Gelas di tangannya sedikit bergetar sebelum ia menaruhnya kembali ke meja. Raihan masih berbicara. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Lula tidak langsung menjawab. Tatapannya terkunci pada satu titik di belakang Raihan. Pelan. Sangat pelan. Raihan menoleh. Dan dunia seolah berhenti. Mata Raihan bertemu mata Nadine. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada teriakan. Tidak ada ekspresi hancur. Hanya tatapan tenang yang terlalu sadar. Wajah Raihan membeku. Senyum yang tadi masih tersisa perlahan hilang. Warna di wajahnya memudar. "Nadine?" Suaranya nyaris tak terdengar. Nadine tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan ketenangan yang dibangun dari malam-malam tanpa tidur, dari kecurigaan yang berubah menjadi bukti, dari harga diri yang dipaksa berdiri kembali. Di sampingnya, Bagas tidak perlu berkata apa-apa. Kehadirannya sudah cukup menjelaskan segalanya bagi Lula. Lula menunduk cepat, lalu kembali menatap Bagas dengan campuran panik dan ketakutan yang nyata. Bukan lagi senyum manis. Bukan lagi perempuan percaya diri yang datang dengan Raihan. Kini ia tampak kecil. Raihan berdiri setengah dari kursinya, seolah ingin mendekat, tapi ragu. Ini bukan. Nadine mengangkat satu tangan, bukan untuk menunjuk, tapi untuk menghentikan. "Duduk saja," katanya pelan. Suaranya stabil. Tidak tinggi. Tidak gemetar. Justru itu yang membuat Raihan terlihat semakin kehilangan pijakan. Beberapa meja di sekitar mulai memperhatikan, tapi belum ada keributan. Semua masih terkendali. Bagas akhirnya berbicara. Nadanya datar. "Lanjutkan saja makan malamnya." Kalimat itu terdengar seperti tamparan paling sunyi. Raihan menelan ludah. Lula tidak lagi berani menatap langsung. Nadine merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi perempuan yang hanya ingin memastikan. Ia sudah memastikan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini terjadi, tapi bagaimana ia akan menanggapinya. Ia bisa berdiri sekarang dan menampar Raihan. Ia bisa menuntut penjelasan di depan semua orang. Atau ia bisa membuat momen ini tertanam lebih dalam daripada amarah sesaat. Nadine berdiri perlahan. Raihan langsung ikut berdiri. "Nadine, dengar dulu. Kita belum bicara," potongnya tenang. "Dan kita tidak akan bicara di sini." Ia menatap Raihan beberapa detik lagi. Tatapan itu bukan penuh kebencian. Lebih seperti seseorang yang sedang mengukur jarak terakhir sebelum memutuskan sesuatu yang besar. Lalu ia menoleh pada Bagas. "Kita cukup." Bagas mengangguk pelan dan ikut berdiri. Mereka berjalan keluar tanpa tergesa. Di belakangnya, Nadine bisa merasakan Raihan menatap punggungnya. Bisa merasakan kepanikan yang baru saja tumbuh. Namun untuk pertama kalinya, Nadine tidak merasa hancur. Ia merasa berbahaya. Dan saat pintu restoran tertutup di belakangnya, ia sadar satu hal. Malam ini bukan akhir. Ini baru permulaan konfrontasi yang sebenarnya. Wajah Raihan yang membeku dan Lula yang pucat adalah pemandangan yang tak pernah Nadine bayangkan sebelumnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis yang memecah piring atau kursi. Hanya 4 orang yang duduk dalam jarak kurang dari 2 meter. Dengan rahasia yang akhirnya tak lagi bisa bersembunyi. Jantung Nadine berdetak keras. Tetapi anehnya ia merasa lebih tenang daripada malam ketika pertama kali melihat mereka bersama. Rasa hancur itu masih ada. Namun kini bercampur sesuatu yang baru. Kendali. Lula menarik napas panjang lebih dulu. "Ini tidak seperti yang kalian pikirkan," ucapnya cepat. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. "Kami cuma membahas proyek." Raihan tertarik investasi. Raihan langsung mengangguk, memanfaatkan celah itu. "Iya. Kamu selalu terlalu berlebihan. Nadine, sedikit saja aku keluar sama teman perempuan. Kamu langsung curiga. Kamu tahu aku tidak pernah menyembunyikan apapun." Kata-kata itu seperti tamparan yang familiar. Dulu,
Nadine mungkin akan goyah. Dulu, ia akan mulai meragukan dirinya sendiri. Namun kali ini tidak. Ia menatap Raihan tanpa air mata. Proyek apa yang perlu dibahas sampai 3 kali dalam 2 minggu, di tempat yang sama, pada jam yang sama? Raihan hendak menjawab, tapi Bagas berdiri lebih dulu. Selama beberapa menit terakhir, suami Lula itu diam. Posturnya tegak, ekspresinya terkendali. Namun sorot matanya berubah, bukan lagi penolakan, melainkan kesadaran yang pahit. "Lula," ucap Bagas pelan, cukup keras untuk terdengar oleh meja di sebelah. "Minggu lalu kamu bilang lembur dengan klien dari Surabaya. Tapi aku lihat notifikasi pesan masuk di ponselmu. Aku sudah di tempat biasa." Itu bukan bahasa klien. Lula menelan ludah. Raihan menyela cepat. "Itu cuma candaan." Bagas memotong. "Tetap tenang." Dan 2 hari setelahnya, ada pesan lain. "Aku kangen ngobrol tanpa tekanan." Ia menatap Lula, bukan Raihan. "Sejak kapan pertemanan bisnis butuh kata rindu?" Hening. Restoran yang tadinya penuh suara sendok dan gelas kini terasa seperti ruang sidang. Beberapa pengunjung melirik, namun tak ada yang benar-benar mendengar jelas. Cukup bagi kebohongan untuk terasa retak. Nadine merasakan pergeseran di dalam dirinya. Rasa marah yang dulu membara kini berubah menjadi kesedihan yang jernih. Ia tak lagi ingin memohon atau memaksa Raihan mengaku. Ia hanya ingin kebenaran berdiri sendiri. Lula akhirnya bicara. Suaranya lebih rendah. "Bagas, kamu tahu aku sering merasa sendiri. Kamu terlalu sibuk. Jadi kamu mencari seseorang yang juga sudah menikah?" Balas Bagas. Nada suaranya masih datar. Tapi ada luka yang tak bisa disembunyikan. Raihan mulai kehilangan kendali. "Jangan dibesar-besarkan. Kami cuma butuh teman bicara." Nadine terlalu mengekang. Di rumah selalu ada tuntutan. Kali ini Nadine tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang lahir dari kelelahan panjang. "Menuntut?" tanyanya pelan. "Menuntut suami pulang tepat waktu? Menuntut kejujuran? Itu berlebihan." Raihan tak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya, sesuatu yang jarang ia lakukan saat berdebat. Bagas kembali duduk perlahan. "Aku tidak akan membuat keributan di sini," katanya tegas. "Tapi ini tidak akan berhenti di meja makan." Kalimat itu menggantung seperti ancaman yang tak perlu diucapkan lebih jauh. Lula menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, topeng percaya diri yang selama ini ia pakai runtuh. Ia sadar Bagas bukan pria yang mudah meledak. Justru ketenangannya lebih menakutkan. Nadine berdiri. Tangannya dingin, tapi langkahnya stabil. "Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun," katanya, menatap Raihan lurus-lurus. "Aku datang untuk memastikan bahwa yang aku lihat bukan imajinasiku." Raihan bangkit setengah berdiri. "Kamu mau apa sekarang? Cerai?" Pertanyaan itu menusuk, bukan karena Nadine tak pernah memikirkannya, tetapi karena ia belum siap menjawabnya. Di dalam dadanya, badai kembali berputar. Ia mencintai pria ini. Itu fakta yang tak bisa dihapus hanya dengan satu malam konfrontasi. Namun cinta tanpa hormat terasa seperti kehampaan. "Aku mau kejujuran," jawabnya akhirnya. "Dan untuk pertama kalinya, aku tidak akan menutup mata." Ia melangkah pergi. Bagas menyusul setelah memberi satu tatapan panjang pada Lula. Tatapan yang berisi lebih banyak kekecewaan daripada amarah. Di luar restoran, udara malam terasa lebih dingin. Lampu jalan memantulkan bayangan mereka di trotoar. Bagas berhenti di samping mobilnya. "Terima kasih sudah menghubungiku," katanya pada Nadine. "Aku mungkin masih ingin menyangkal kalau tidak melihatnya sendiri." Nadine mengangguk pelan. "Aku juga." Namun saat ia berjalan menuju mobilnya sendiri, ponselnya bergetar. Nama Raihan muncul di layar. Ia menatapnya beberapa detik. Jempolnya melayang di atas tombol terima.
Ada ribuan kemungkinan dalam satu sentuhan, pertengkaran baru, pengakuan, atau manipulasi yang lebih halus. Jika ia mengangkat telepon itu, ia membuka pintu untuk penjelasan. Jika tidak, ia mengambil jarak yang belum pernah ia berani ambil. Panggilan itu terus berdering. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahannya dimulai, Nadine membiarkannya. Panggilan yang semalam dibiarkan berdering itu tak berhenti di satu kali. Pagi ini, ponsel Nadine kembali bergetar di atas meja makan. Nama Raihan muncul lagi, kali ini disertai pesan singkat, "Kita harus bicara. Jangan bertindak berlebihan." Berlebihan. Kata itu membuat Nadine tersenyum hambar. Ia tak lagi merasa meledak seperti beberapa hari lalu. Emosinya justru mengendap, menjadi sesuatu yang lebih berat, kejelasan yang pahit. Ia akhirnya mengangkat panggilan itu. "Kamu sengaja mempermalukanku tadi malam." Suara Raihan terdengar tegang, bukan menyesal. Nadine menatap kosong ke jendela. "Aku hanya duduk di restoran." Itu bukan cara menyelesaikan masalah. Kamu bisa tanya aku baik-baik di rumah. Dan kamu akan jujur. Raihan terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Tidak ada hubungan serius. Itu cuma kesalahan sesaat. Aku hilaf. Jangan dibesar-besarkan." Kesalahan sesaat. Kalimat itu terdengar ringan sekali, seolah perasaan yang diinjak-injak bisa disapu dengan satu frasa sederhana. Nadine memejamkan mata. Ia menunggu amarah datang, tapi yang muncul justru kelelahan. "Sesaat?" Ulangnya pelan. "Berapa kali sesaat itu terjadi, Raihan?" "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami cuma terlalu dekat. Kamu akhir-akhir ini terlalu dingin." Lagi-lagi ia yang disalahkan. Nadine tidak membantah, tidak menyela. Ia hanya mendengar, dan untuk pertama kalinya menyadari pola itu begitu jelas. Setiap kebohongan selalu diikuti alasan. Setiap alasan selalu mengarah padanya. "Aku tidak marah," katanya akhirnya. Raihan terdiam. "Aku cuma muak dibodohi." Kalimat itu keluar tanpa getaran, tanpa tangis. Justru karena itulah Raihan tak langsung menanggapi. "Kamu mau apa sekarang?" tanyanya. Lebih hati-hati. "Aku belum tahu," jawab Nadine jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pura-pura percaya lagi." Ia menutup telepon sebelum Raihan sempat membalas. Sore harinya, Raihan pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan karena kerja. Ada kegelisahan yang mencoba ia sembunyikan. Di ruang tamu, Nadine sudah menunggunya. Bukan dengan ekspresi marah, melainkan dengan ketenangan yang membuat jarak di antara mereka terasa semakin lebar. "Kita selesaikan ini sekarang," kata Raihan, duduk berhadapan. "Aku sudah bilang, tidak ada hubungan serius. Aku tidak pernah berniat meninggalkan kamu." Nadine mengangguk pelan. "Tapi kamu meninggalkanku setiap kali memilih dia." Raihan menghela napas panjang. "Lula juga sedang ada masalah dengan suaminya. Kami cuma saling menguatkan. Itu berkembang terlalu jauh. Aku akui itu salah." "Berkembang terlalu jauh," ulang Nadine. "Seperti tanaman liar yang tumbuh tanpa kamu sadari." Nada sarkasme tipis itu membuat Raihan tak nyaman. "Apa kamu ingin aku bersujud minta maaf?" katanya kesal. "Aku sudah bilang ini cuma kesalahan sesaat." Nadine menatapnya lama. Di depan pria yang dulu membuatnya merasa aman, kini ia melihat seseorang yang lebih sibuk mempertahankan harga diri daripada memperbaiki luka. "Aku tidak butuh kamu bersujud," katanya pelan. "Aku butuh kamu mengakui bahwa ini pilihan, bukan kecelakaan." Raihan terdiam lagi. Dan kali ini, ia tak punya bantahan cepat. Di sisi lain kota, suasana yang sama tegangnya terjadi. Bagas berdiri di ruang tamunya, sementara Lula duduk dengan mata sembab. Tangisnya pecah-pecah, tapi tak ada kalimat penyesalan yang utuh. "Aku cuma merasa kamu terlalu sibuk," kata Lula. Suaranya patah.
Aku kesepian. Bagas menatapnya tanpa ekspresi. Kesepian bukan alasan untuk berbohong. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Tapi kamu tetap melakukannya. Lula menunduk. Air matanya jatuh. Namun lebih seperti ketakutan kehilangan kenyamanan hidupnya daripada kehilangan suaminya. Bagas meraih kunci mobil di meja. Kamu mau kemana? Lula bangkit panik. Aku butuh ruang. Bagas, jangan pergi seperti ini. Ia berhenti di ambang pintu. Untuk sepersekian detik, Lula berharap suaminya akan menoleh, memberi satu kesempatan lagi untuk membujuk. Namun Bagas tidak melakukannya. Ia melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Pintu tertutup pelan, tapi bunyinya terasa seperti akhir dari sesuatu yang lama dibangun. Malam kembali turun. Nadine berdiri di kamar, memandangi lemari yang setengah terbuka. Raihan sedang mandi, mungkin berharap air bisa meredakan ketegangan yang tak selesai. Di tangannya, Nadine memegang ponsel. Ia membuka kembali foto yang sempat ia ambil di restoran. Raihan dan Lula duduk terlalu dekat untuk sekadar rekan bisnis. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk mengingatkan bahwa ia tidak mengarang semuanya. Ia menyadari sesuatu malam ini, kemarahannya mulai berubah menjadi jarak. Dan jarak itu lebih berbahaya daripada amarah. Jika ia terus tinggal dan menerima penjelasan setengah hati, ia mengkhianati dirinya sendiri. Jika ia pergi, ia mempertaruhkan rumah tangga yang telah ia bangun bertahun-tahun. Suara pintu kamar mandi terbuka. Nadine, panggil Raihan lebih lembut dari biasanya. Kita bisa mulai lagi, kan? Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, Nadine membuka laci meja riasnya dan mengambil sebuah map tipis, berisi salinan dokumen penting yang dulu ia simpan tanpa alasan khusus. Kini ia tahu alasan itu mulai terbentuk. Ia menutup laci perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan hidup tanpa Raihan. Pagi itu, Nadine datang ke kantor dengan kepala yang terasa lebih berat daripada biasanya. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena keputusan-keputusan kecil yang mulai ia pertimbangkan semalam. Map tipis di lacinya masih terbayang jelas. Ia belum melakukan apapun, namun niat sudah mulai tumbuh, dan itu cukup untuk mengubah cara ia memandang hari. Belum sampai 1 jam ia duduk di mejanya. Pesan dari sekretaris Ardi masuk. Pak Ardi minta bertemu sekarang. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ardi adalah atasannya, pemimpin divisi yang selama ini ia hormati karena ketenangannya. Ia juga suami Lula. Selama ini, hubungan mereka profesional dan terjaga. Tidak pernah ada batas yang dilanggar. Namun sejak malam di restoran itu, garis-garis batas terasa kabur. Nadine mengetuk pintu ruangannya. Masuk. Suara Ardi terdengar lebih berat dari biasanya. Ia duduk di kursi seberang meja. Wajah Ardi tampak lebih pucat. Rahangnya tegang. Tidak ada senyum formal seperti hari-hari biasa. Ada yang ingin saya tanyakan, katanya langsung, tanpa basa-basi. Saya dengar ada kejadian di restoran minggu lalu. Nadine tidak pura-pura tidak mengerti. Karyawan melihat kamu bersama suamimu dan Lula. Hening sejenak. Nada Ardi bukan menuduh. Lebih seperti seseorang yang berharap rumor itu salah. Nadine menelan napas. Ia sudah menduga kabar itu tak akan tinggal diam. Dunia kantor terlalu sempit untuk menyimpan rahasia sebesar itu. Rumor itu benar, Pak, jawabnya pelan. Ardi terdiam. Beberapa detik yang panjang berlalu. Ia menatap meja. Jemarinya terlipat erat. Seolah sedang menyusun potongan fakta yang tak pernah ia bayangkan harus ia rangkai. Jadi, memang ada sesuatu antara Raihan dan Lula? Tanyanya akhirnya. Suaranya rendah. Nadine mengangguk kecil. Saya tidak akan menyampaikan ini kalau tidak yakin. Saya melihat sendiri. Dan suami Lula juga ada di sana. Kali ini Ardi mengangkat wajahnya. Bagas. Iya.
Nama itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam ruangan yang sudah sunyi. Ardi bersandar perlahan di kursinya. Untuk pertama kalinya sejak Nadine mengenalnya, ia tampak kehilangan kendali atas ekspresinya. Tidak marah, tidak meledak, hanya kosong. Saya tidak pernah membayangkan, gumamnya hampir pada diri sendiri. Selama ini saya percaya penuh pada Lula. Nadine merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Selama ini ia merasa sendirian dalam luka itu. Kini, di ruangan ini, ia menyadari ada orang lain yang berdiri di sisi yang sama, tanpa pernah saling memilih. Kami tidak berniat membuat keributan di kantor, ucapnya hati-hati. Saya tahu ini bisa berdampak pada pekerjaan. Ardi mengangguk pelan. Justru itu yang saya pikirkan sejak mendengar kabar itu. Ia menghela napas panjang. Saya bukan hanya suami di sini. Saya juga atasan kamu. Kalimat itu membuat Nadine menegakkan punggung. Ada risiko yang belum sepenuhnya ia hitung. Jika konflik rumah tangga merembet ke profesionalisme, posisinya bisa goyah. Saya tidak akan membawa masalah pribadi ke pekerjaan, katanya tegas, lebih untuk menjaga martabatnya sendiri. Ardi menatapnya lama. Saya tahu kamu profesional, Nadine. Itu sebabnya saya memanggil kamu langsung, bukan mendengarkan gosip. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan lebih pelan. Tapi sebagai suami, saya butuh kebenaran. Kalimat itu tak lagi diucapkan sebagai atasan, melainkan sebagai pria yang kepercayaannya retak. Untuk sesaat, Nadine ragu. Membuka detail berarti membuka kembali luka yang berusaha ia jaga tetap terkendali. Namun melihat Ardi seperti itu, ia tahu menyembunyikan apapun hanya akan memperpanjang kebohongan yang sama. Mereka bertemu beberapa kali, katanya jujur. Di tempat yang sama. Pada jam yang sama. Pesan-pesan yang bukan sekadar urusan bisnis. Ardi menutup mata sejenak. Ruangan itu terasa semakin sempit. Saya selalu berpikir, kalaupun ada masalah di rumah, kami cukup dewasa untuk membicarakannya, ucapnya pelan. Ternyata saya salah membaca keadaan. Nadine memahami kalimat itu lebih dari siapapun. Kita berdua mungkin sama-sama percaya terlalu penuh, katanya tanpa sadar. Ardi tersenyum tipis, senyum yang pahit. Iya. Dan sekarang kita ada di lingkaran yang sama. Lingkaran korban. Bukan sebagai atasan dan bawahan. Bukan sebagai dua orang dengan jabatan berbeda. Tapi sebagai dua pasangan yang dikhianati oleh orang yang mereka percaya. Kesadaran itu membuat Nadine merasakan campuran emosi yang tak terduga. Bukan simpati romantis. Bukan kedekatan yang salah arah. Hanya rasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Namun justru disitulah bahaya bisa tumbuh. Ardi berdiri, berjalan ke jendela. Saya belum tahu apa yang akan saya lakukan, katanya tanpa menoleh. Tapi satu hal pasti, saya tidak akan pura-pura tidak tahu. Kalimat itu seperti gema dari pikirannya sendiri. Saya juga, jawab Nadine pelan. Ketika ia keluar dari ruangan itu, pandangan beberapa rekan kerja terasa berbeda. Bisik-bisik mungkin sudah mulai menyebar. Ia bisa memilih bertahan dengan kepala tegak, atau membiarkan rasa malu menelannya. Di mejanya, ponsel bergetar lagi. Pesan dari Reyhan, kita perlu bicara lagi malam ini. Jangan melibatkan orang kantor. Jangan melibatkan orang kantor. Padahal lingkaran itu sudah terlanjur terbuka. Nadine menatap pintu ruang Ardi yang kini tertutup. Ia sadar satu hal, mulai sekarang, setiap langkahnya bukan hanya tentang rumah tangga, tapi juga reputasi, karir, dan harga dirinya. Ia membuka laci meja kerjanya dan memasukkan map tipis yang semalam ia siapkan ke dalam tas. Bukan untuk digunakan hari ini, tapi untuk berjaga-jaga. Dan keputusan kecil itu terasa seperti garis pertama yang ia tarik untuk melindungi dirinya sendiri. Map tipis itu masih berada di dalam tas Nadine ketika ia pulang sore itu. Beratnya tak seberapa, namun keberadaannya terasa seperti keputusan yang terus berdenyut di pikirannya. Rumah terlihat sama seperti biasa.
Sepatu Raihan sudah ada di rak. Lampu ruang tamu menyala. Semua tampak normal. Terlalu normal untuk sesuatu yang telah retak sedalam ini. Raihan berdiri ketika Nadine masuk. Wajahnya tidak lagi keras seperti beberapa hari lalu. Kali ini ada kelelahan dan sesuatu yang menyerupai ketakutan. "Kita harus bicara," katanya pelan. Nadine meletakkan tasnya tanpa menjawab. Ia sudah tahu pembicaraan ini tak bisa dihindari. Mereka duduk berhadapan. Jarak di antara mereka tak sampai 1 meter. Namun terasa seperti dua dunia yang berbeda. "Aku tidak ingin kehilangan kamu." Raihan membuka percakapan. "Semua ini terjadi karena aku merasa tidak dihargai." Kalimat itu membuat Nadine mendongak perlahan. Ia menunggu kelanjutannya. "Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Kalau aku pulang telat, kamu langsung curiga. Di rumah rasanya seperti aku selalu salah." "Lula," dia mendengarkan. Nadine menatapnya lama. Ada waktu ketika kalimat seperti itu akan membuatnya merasa bersalah. Ia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia kurang perhatian, kurang lembut, kurang menjadi istri yang baik. Namun kini ia melihatnya berbeda. "Jadi kamu memilih mencari penghargaan dari perempuan lain?" tanyanya tenang. Raihan mengusap wajahnya frustasi. "Bukan begitu maksudku. Aku cuma terseret. Awalnya cuma ngobrol. Lama-lama jadi kebablasan." Terseret. Kebablasan. Bukan pilihan. Bukan keputusan. Nadine merasakan sesuatu di dalam dirinya mengeras. Bukan amarah seperti sebelumnya. Lebih seperti kesadaran yang tak bisa lagi ia bantah. "Kamu selalu bilang ini keadaan," katanya pelan. "Tapi tidak pernah bilang ini pilihanmu." Raihan terdiam. "Aku memang merasa tidak dihargai," lanjutnya lebih pelan. "Tapi aku tidak pernah memilih pergi ke pria lain untuk mencari itu." Kata-kata itu menggantung di udara. Raihan mendekat sedikit. "Aku salah. Aku akui itu. Tapi aku masih ingin rumah ini. Aku mau memperbaiki semuanya." Nadine ingin mempercayainya. Sebagian dirinya masih mencintai pria ini. Masih mengingat hari-hari ketika mereka tertawa tanpa curiga. Namun bagian lain dari dirinya, yang baru tumbuh, bertanya, memperbaiki dengan apa? Dengan pengakuan setengah hati yang masih menyisakan pembelaan diri? Sebelum ia menjawab, ponselnya bergetar di atas meja. Nama Bagas muncul di layar. Raihan melihatnya. Ekspresinya berubah sejenak. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Nadine mengangkat telepon itu. "Saya tidak mengganggu, kan?" Suara Bagas terdengar lebih berat dari biasanya. "Tidak," jawab Nadine singkat. "Saya hanya ingin memberitahu. Saya sudah meminta Lula meninggalkan rumah sementara." Nadine terdiam. "Apa?" tanya Raihan refleks. Suaranya meninggi. Bagas jelas mendengarnya. "Saya butuh ruang untuk berpikir. Dan dia juga harus merasakan konsekuensi dari pilihannya." Kata konsekuensi itu seperti gema dari percakapan Nadine beberapa menit lalu. "Dia pergi?" tanya Nadine pelan. "Iya. Saya tidak tahu kemana. Mungkin ke rumah temannya." Bagas berhenti sejenak. "Saya tidak ingin rumah saya jadi tempat kebohongan." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Nadine duga. Setelah menutup telepon, ia duduk diam. Raihan menatapnya dengan wajah campuran antara panik dan kesal. "Bagas keterlaluan," katanya. "Mengusir istrinya sendiri." "Mungkin dia hanya sedang melindungi dirinya," jawab Nadine pelan. "Jadi kamu setuju dengan cara dia?" Nadine tidak langsung menjawab. Ia justru menyadari sesuatu yang menakutkan. Keputusan Bagas terasa tegas. Tidak emosional. Tidak penuh teriakan. Tapi jelas. Sementara ia sendiri masih berdiri di persimpangan. Raihan menggenggam tangannya. "Kamu tidak akan melakukan hal yang sama, kan? Kamu tidak akan menyuruh aku pergi." Sentuhan itu dulu selalu membuatnya luluh. Kini,
Ia merasakannya seperti pertanyaan yang menuntut jawaban cepat. Luka yang selama ini ia takutkan, rumah yang retak, kemungkinan berpisah, kini bukan lagi bayangan. Ia nyata. Ada di depan mata. Jika ia bertahan, ia harus menerima bahwa kepercayaan tak akan kembali dengan mudah. Jika ia pergi, ia menghancurkan sesuatu yang pernah ia bangun dengan penuh harap. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Raihan terlihat terpukul dengan ketidakpastian itu. Aku sudah minta maaf. Maaf tidak menghapus pilihan yang sudah kamu buat. Sunyi kembali menyelimuti ruang tamu. Nadine berdiri perlahan. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, dan menarik koper kecil dari bagian bawah. Raihan mengikuti dengan tatapan tak percaya. Kamu mau kemana? Suaranya bergetar. Aku belum tahu, jawab Nadine. Tangannya menyentuh resleting koper tanpa membukanya. Aku cuma butuh ruang untuk berpikir. Koper itu belum diisi apapun. Namun keberadaannya di tengah kamar sudah cukup menjadi pernyataan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadine benar-benar mempertimbangkan pergi. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kemungkinan nyata. Koper kecil itu masih terbuka di sudut kamar. Belum ada pakaian di dalamnya. Belum ada keputusan final. Tapi kehadirannya mengubah cara Raihan memandang Nadine. Ia tak lagi yakin istrinya hanya menggertak. Pagi itu, Nadine berangkat kerja tanpa banyak bicara. Raihan mencoba mengajaknya sarapan bersama, mencoba bercanda seperti biasa. Namun suasana yang tercipta justru terasa asing. Ada kehati-hatian dalam setiap kalimatnya, bukan karena ia ingin memahami, melainkan karena ia takut kehilangan kendali. Di sisi lain kota, Ardi berdiri di ruang tamunya, menunggu Lula yang akhirnya pulang setelah semalam menginap di apartemen temannya. Wajah Lula sembab, rambutnya berantakan, tetapi bukan penampilan itu yang membuat Ardi terdiam. Ada kelelahan dalam sorot matanya. Kelelahan menyembunyikan sesuatu terlalu lama. Kita tidak akan berputar-putar lagi, kata Ardi tenang. Sudah berapa lama? Lula menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, ia tak mencoba berdalih. Beberapa bulan, jawabnya lirih. Ardi mengangguk pelan, seolah angka itu hanya mengonfirmasi luka yang sudah ia rasakan. Berapa bulan? Ulangnya, lebih tegas. 3, mungkin 4. Waktu terasa membeku. 4 bulan bukan kesalahan sesaat. Bukan kebablasan. Itu pilihan yang diulang berkali-kali. Kamu bilang aku terlalu sibuk, ujar Ardi pelan. Tapi kesibukan tidak pernah membuatku memilih perempuan lain. Air mata Lula jatuh lagi. Kali ini lebih deras. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Awalnya cuma merasa diperhatikan. Raihan selalu bilang aku pantas bahagia. Dan kamu percaya kebahagiaan itu datang dari suami orang lain? Lula tak mampu menjawab. Ardi menatap perempuan yang selama ini ia banggakan di hadapan rekan-rekannya. Kini ia melihat seseorang yang asing. Aku tidak akan berteriak, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura ini kecil. Kalimat itu bukan ancaman. Itu garis. Di kantor, Nadine berusaha tenggelam dalam pekerjaan. Namun pikirannya tak sepenuhnya hadir. Ia teringat pengakuan Bagas semalam. Lula sudah diminta pergi. Ardi pasti akan segera tahu semuanya secara utuh. Belum sempat ia menata pikirannya, suara langkah tergesa terdengar dari luar ruangannya. Raihan muncul di depan mejanya. Beberapa rekan kerja melirik. Situasinya jelas tidak biasa. Kita perlu bicara, katanya. Suaranya ditekan agar terdengar tenang. Nadine berdiri. Di luar, jawabnya singkat. Mereka berjalan ke sudut lorong yang lebih sepi. Apa yang kamu lakukan? Raihan langsung menyerang. Kamu bicara dengan Ardi, kan? Nadine menatapnya tanpa terkejut. Dia atasku. Dia suaminya Lula. Dia berhak tahu. Kamu tahu ini bisa menghancurkan banyak hal, bisik Raihan tajam. Karierku, reputasiku.
Reputasimu? Potong Nadine. Raihan menghela napas kesal. Maksudku, semua orang akan terseret. Kamu juga. Kantor ini kecil. Nadine memperhatikan wajahnya dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda dari nada memohonnya semalam. Hari ini bukan tentang cinta. Bukan tentang penyesalan. Ini tentang kepanikan. Kamu takut apa sebenarnya? Tanyanya pelan. Raihan terdiam sejenak, lalu melembutkan suaranya. Aku cuma tidak ingin semuanya hancur. Kita masih bisa menyelesaikan ini secara internal. Tidak perlu melibatkan Ardi lebih jauh. Kenyataannya, dia sudah terlibat sejak awal, jawab Nadine tenang. Karena istrinya terlibat. Raihan mendekat, menurunkan suara. Kita bisa bilang ini salah paham. Kita bisa redakan dulu. Kalau Ardi marah besar, dia bisa mempersulit kamu di kantor. Ancaman halus itu membuat Nadine tersenyum tipis. Jadi ini yang ia khawatirkan. Bukan kehilangan istrinya. Bukan rasa bersalah. Melainkan kenyamanan hidup yang bisa goyah. Jabatan, relasi, stabilitas. Aku tidak butuh kamu melindungiku dari konsekuensi pilihanmu, katanya pelan. Raihan terlihat frustrasi. Kenapa kamu jadi keras begini? Aku datang ke sini karena aku peduli. Tidak, jawab Nadine pelan namun tegas. Kamu datang karena kamu takut. Kalimat itu seperti tamparan yang tak bersuara. Untuk beberapa detik, Raihan tak mampu membalas. Tatapannya berubah, bukan lagi dominan, melainkan goyah. Aku masih suamimu, katanya akhirnya, lebih pelan. Nadine menatapnya lama. Dulu, kalimat itu berarti perlindungan. Kini terdengar seperti klaim kepemilikan yang kosong. Dan aku bukan pilihan kedua, balasnya. Ia melangkah pergi sebelum Raihan sempat menahan. Di mejanya, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena keberanian itu baru. Ia baru saja menolak pola lama yang bertahun-tahun membuatnya diam. Ia sadar, jika ia tetap tinggal tanpa perubahan nyata, ia akan selalu menjadi cadangan, orang yang dipilih ketika pilihan lain runtuh. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa lebih mantap daripada sebelumnya. Sore itu, Nadine membuka kembali koper di kamarnya. Ia memasukkan beberapa pakaian. Belum banyak, namun cukup untuk satu malam. Koper kecil itu akhirnya benar-benar terisi. Tidak penuh. Hanya pakaian secukupnya untuk beberapa hari, beberapa dokumen penting, dan map tipis yang sejak awal terasa seperti pertanda. Nadine berdiri di depan cermin kamar sebelum berangkat. Wajahnya terlihat lebih pucat, tapi tatapannya tidak lagi goyah. Ia tidak sedang dikuasai amarah. Ia juga tidak sedang terburu-buru. Justru ketenangan itulah yang membuat langkahnya terasa final. Pagi itu, ia tidak menuju kantor lebih dulu. Ia menuju pengadilan. Gedung itu berdiri biasa saja. Tak semegah bayangan orang tentang tempat yang memutuskan nasib rumah tangga. Namun bagi Nadine, pintu masuknya terasa seperti gerbang antara dua kehidupan. Tangannya sedikit dingin saat menyerahkan berkas. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen tanpa ekspresi. Proses administratif berjalan formal, hampir tanpa emosi, bertolak belakang dengan badai yang terjadi di dalam dirinya. Sidang pertama akan dijadwalkan dalam beberapa minggu, ujar petugas itu. Beberapa minggu. Waktu yang cukup untuk menyesal, jika ia ingin. Namun ketika ia melangkah keluar gedung itu, yang ia rasakan bukan penyesalan, melainkan duka yang jujur, dan kelegaan yang tipis. Ia akhirnya memilih. Raihan mengetahui kabar itu sore harinya. Amplop pemberitahuan resmi sudah berada di tangannya ketika Nadine pulang untuk mengambil sisa barang. Ia berdiri di ruang tamu, wajahnya memerah bukan karena sedih, melainkan karena marah. Kamu serius? Suaranya bergetar. Kamu benar-benar menggugat aku. Nadine meletakkan tasnya perlahan. Iya. Jadi semua ini cuma soal harga diri. Raihan tertawa pendek.
Sinis. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri hanya karena satu kesalahan. Nadine menatapnya. 4 bulan bukan satu kesalahan. Raihan mengacak rambutnya frustasi. Aku sudah minta maaf. Aku sudah bilang aku akan berhenti. Kamu pikir hidup di luar sana akan lebih mudah? Aku tidak pernah bilang ini mudah, jawab Nadine pelan. Tapi bertahan dalam kebohongan juga tidak mudah. Kamu egois, tuduh Raihan. Kamu tidak memikirkan reputasi kita, keluarga kita, semua yang sudah kita bangun. Nadine tersenyum tipis. Aku memikirkannya terlalu lama. Sekarang aku memikirkan diriku. Kalimat itu membuat Raihan terdiam sesaat sebelum emosinya kembali memuncak. Kamu akan menyesal, katanya tajam. Kalau kamu pergi, jangan berharap aku menunggumu. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tak lagi mengguncangnya. Aku tidak meminta kamu menunggu, jawabnya tenang. Raihan menatapnya seolah perempuan di depannya adalah orang asing. Mungkin memang begitu. Nadine yang dulu akan menangis, memohon, atau setidaknya ragu. Nadine yang sekarang berdiri dengan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia mengambil koper kecilnya. Setiap langkah menuju pintu terasa berat, namun bukan karena ragu. Lebih karena menyadari sesuatu benar-benar berakhir. Di tempat lain, keputusan serupa diambil dengan cara berbeda. Bagas duduk di ruang kerjanya ketika ia memanggil Lula masuk. Sejak diminta meninggalkan rumah, Lula mencoba menghubunginya berkali-kali. Pesan-pesan panjang berisi penyesalan, janji berubah, dan alasan kesepian. Namun pagi itu, Bagas menemukan sesuatu yang menghapus sisa harapannya. Bukti tambahan. Riwayat percakapan yang lebih lama dari yang Lula akui. Janji-janji yang tak terdengar seperti sekadar pelarian sesaat. Masih ada yang belum kamu katakan, ujar Bagas pelan ketika Lula duduk di hadapannya. Lula menunduk. Wajahnya lelah. Aku sudah tahu semuanya. Lanjutnya, suaranya tetap datar. Ini bukan 4 bulan. Lebih lama. Air mata Lula kembali jatuh. Tapi kali ini tak ada pembelaan yang tersisa. Aku akan mengajukan gugatan cerai, kata Bagas. Kalimat itu disampaikan tanpa bentakan. Justru ketenangannya membuatnya lebih tajam. Lula menatapnya dengan campuran panik dan putus asa. Bagas, jangan. Kita bisa memperbaiki ini. Kepercayaan tidak diperbaiki dengan janji, jawabnya singkat. Untuk pertama kalinya, Lula tak punya kata lagi. Ardi mengambil keputusan dengan cara yang lebih sunyi. Ia tidak mengajukan gugatan hari itu. Namun ia memanggil Lula ke rumah orang tuanya, tempat mereka dulu sering berkunjung saat awal menikah. Aku tidak bisa melanjutkan ini, katanya pelan. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Hanya kelelahan yang dalam. Aku mencoba mencari celah untuk memaafkan, lanjutnya. Tapi setiap kali aku membayangkan masa depan, yang muncul hanya bayangan kamu berbohong lagi. Lula menangis, namun Ardi tak lagi tergerak. Kepercayaan itu pondasi, katanya. Kalau itu runtuh, rumahnya tidak berdiri. Ia memilih berpisah, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu dirinya tak akan pernah kembali utuh. Malam itu, Nadine duduk sendirian di kamar kecil yang ia sewa sementara. Koper terbuka di sudut ruangan. Suasana asing. Tidak ada suara televisi Raihan. Tidak ada aroma kopi pagi yang biasa ia siapkan. Sun. Ia memeluk lututnya di atas tempat tidur, membiarkan air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh tanpa saksi. Ini nyata. Ia telah menggugat cerai pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Rasa sakit itu tidak hilang hanya karena keputusan sudah diambil. Justru kini ia harus menghadapinya tanpa penyangga. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu pikir ini akan membuatmu menang, kamu salah. Ia tahu itu dari Raihan. Nadine menatap layar itu lama. Ancaman, amarah, dan mungkin usaha terakhir untuk mengendalikan. Ia tidak membalas.
Namun untuk pertama kalinya, ketakutan kecil muncul, bukan pada keputusan yang ia ambil, melainkan pada bagaimana Rayhan akan bereaksi selanjutnya. Dan malam itu, di kamar yang asing, Nadine menyadari, keberanian memilih pergi hanyalah awal dari pertarungan yang lebih sunyi. Kamar sewaan itu masih terasa asing bagi Nadine, bahkan setelah beberapa malam ia tidur di sana. Sunyinya berbeda. Tidak lagi sunyi yang penuh kecurigaan, melainkan sunyi yang memaksanya berdamai dengan pikirannya sendiri. Pesan ancaman Rayhan sempat terlintas kembali di benaknya pagi itu, namun tidak lagi membuatnya gemetar. Ia mulai memahami satu hal, ketakutan seringkali adalah bayangan dari kendali yang hilang. Sore harinya, ketukan terdengar di pintu. Nadine tahu siapa itu bahkan sebelum membukanya. Rayhan berdiri di depan, tanpa kemarahan seperti sebelumnya. Wajahnya lebih tenang, nyaris lembut. Ia mengenakan kemeja yang dulu sering dipakai saat mereka pergi makan malam berdua. "Aku cuma mau bicara sebentar," katanya pelan. Nadine membuka pintu tanpa ekspresi. Ia tidak mempersilakan masuk, tapi juga tidak mengusir. Rayhan melangkah ke dalam dengan hati-hati, menatap sekeliling ruangan kecil itu. "Kamu benar-benar pindah," gumamnya. "Kamu sudah tahu itu." Rayhan tersenyum tipis. "Ingat waktu kita pertama kali cari apartemen? Kamu ngotot pilih yang dekat taman karena katanya kamu suka suara anak-anak main sore hari." Kenangan itu datang tanpa diundang. Nadine mengingatnya. Mereka tertawa saat itu, bermimpi tentang masa depan yang terasa sederhana dan hangat. "Aku masih ingat semuanya," lanjut Rayhan, suaranya semakin lembut. "Kita tidak selalu seperti ini. Kita pernah bahagia." Nadine menatapnya lama. Ia tidak menyangkal. "Iya," katanya pelan. "Kita pernah." Rayhan mendekat sedikit. "Kalau dulu kita bisa membangun dari nol, kenapa sekarang kita tidak bisa memperbaiki?" Kalimat itu dirancang dengan hati-hati. Tidak lagi menyalahkan. Tidak lagi membela diri. Kali ini ia memainkan kenangan. Namun sesuatu dalam diri Nadine sudah berubah. "Aku tidak pernah meragukan bahwa cintaku dulu tulus," katanya pelan. "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati." Rayhan terlihat sedikit lega mendengarnya. "Tapi cinta yang tulus tidak berarti harus bertahan dalam penghinaan," lanjutnya. Ekspresi Rayhan berubah. "Aku tidak menghina kamu. Kamu memilih orang lain berkali-kali," jawab Nadine tenang. "Dan setiap kali ketahuan, kamu memilih alasan." Sunyi menggantung. Rayhan menunduk sesaat, lalu kembali menatapnya. "Aku takut kehilangan kamu." Nadine menggeleng pelan. "Kamu takut kehilangan kenyamanan." Kalimat itu kembali menusuk, lebih tajam karena diucapkan tanpa amarah. "Aku sudah melihatnya jelas," lanjutnya. "Setiap kali kamu datang memohon, yang kamu sebut selalu rumah, reputasi, hidup yang hancur. Jarang sekali kamu bicara tentang aku sebagai manusia yang terluka." Rayhan tak mampu langsung membantah. Di momen itu, Nadine menyadari sesuatu yang pahit namun membebaskan. Cintanya dulu memang tulus, tetapi harga dirinya tidak boleh menjadi korban dari ketulusan itu. "Aku tidak membencimu," katanya pelan. "Tapi aku tidak bisa kembali." Rayhan terdiam lama. Kali ini tak ada ancaman. Tak ada tuduhan. Hanya tatapan kosong seseorang yang mulai menerima bahwa kendalinya benar-benar hilang. Ia berdiri perlahan. "Kalau ini benar-benar akhir, semoga kamu bahagia." Nadine tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak saat pintu itu tertutup untuk terakhir kalinya. Dan anehnya, ia tidak menangis. Di rumah yang dulu ditempati bersama, Lula berdiri di hadapan Bagas dengan wajah penuh harap yang tersisa. "Aku sudah berhenti berhubungan dengan Rayhan," katanya cepat. "Aku bisa berubah. Kita bisa konseling. Aku akan lakukan apapun." Bagas mendengarnya tanpa menyela. Sejak menemukan bukti tambahan itu, sesuatu dalam dirinya mati perlahan. Bukan cinta, melainkan rasa hormat.
Kamu tidak kehilangan aku karena satu kesalahan, katanya tenang. Kamu kehilangan aku karena keputusan yang kamu ulang. Lula mendekat. Suaranya gemetar. Aku panik. Aku merasa sendirian. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Kamu tahu, jawab Bagas pelan. Kamu hanya tidak mau. Air mata Lula jatuh lagi. Namun kali ini tak ada respons dari pria di depannya. Aku sudah tidak bisa melihatmu dengan cara yang sama, lanjut Bagas. Dan aku tidak mau hidup dengan seseorang yang setiap kali aku menatapnya, aku teringat bagaimana ia meremehkan komitmen yang kami buat. Itu bukan kemarahan. Itu keputusan. Lula terduduk lemas. Ia baru menyadari bahwa bukan hanya rumah yang runtuh, tetapi citra dirinya di mata suaminya yang tak mungkin kembali. Malam itu, Nadine duduk di tepi ranjang, memandangi lampu kota dari jendela kecil kamarnya. Ia memikirkan semuanya. Raihan, Lula, Bagas, Ardi. 4 rumah tangga yang terikat dalam satu lingkaran pilihan ego yang sama. Keinginan untuk merasa dihargai, untuk merasa diperhatikan, tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Ia menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Semua ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang tanggung jawab atas pilihan. Ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan ancaman. Bukan permohonan. Hanya notifikasi jadwal sidang pertama yang akhirnya ditetapkan. Tanggalnya tercantum jelas. Nadine menatap layar itu lama. Langkah berikutnya tidak bisa lagi ditunda. Ia menarik napas panjang, lalu membuka kalender dan menandai tanggal tersebut dengan satu lingkaran kecil. Lingkaran yang kali ini bukan jebakan, melainkan garis akhir yang semakin dekat. Tanggal yang dilingkari itu akhirnya tiba. Ruang sidang terasa lebih kecil dari yang Nadine bayangkan. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada tangis yang meledak-ledak. Hanya kursi kayu, suara berkas yang dibuka, dan keputusan yang dibacakan dengan nada formal. Raihan duduk beberapa kursi darinya. Ia tampak lebih kurus. Sorot matanya tak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Tidak ada lagi upaya membujuk. Tidak ada lagi ancaman terselubung. Ketika hakim membacakan putusan dan menyatakan pernikahan mereka resmi berakhir, Nadine merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemenangan. Bukan juga kehancuran. Lebih seperti pintu yang akhirnya benar-benar tertutup. Raihan menoleh sebentar ke arahnya. Untuk sepersekian detik, kenangan bertahun-tahun melintas di antara mereka. Awal perkenalan, tawa di apartemen kecil, rencana masa depan yang pernah mereka susun bersama. Namun semua itu kini hanya kenangan, bukan alasan untuk kembali. Di luar ruang sidang, Raihan berdiri canggung. Jadi, ini benar-benar selesai, katanya pelan. Iya, jawab Nadine tenang. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Semua orang tahu. Di kantor, di lingkungan, reputasiku hancur. Nadine menatapnya tanpa sinis. Reputasi tidak hancur dalam sehari. Raihan terdiam. Ia tahu maksudnya. Ia kehilangan bukan hanya istri. Ia kehilangan kepercayaan orang-orang yang dulu menghormatinya. Bisik-bisik yang dulu samar kini menjadi fakta yang tak terbantahkan. Semoga kamu bahagia, katanya akhirnya. Kali ini, kalimat itu terdengar lebih tulus daripada sebelumnya. Nadine mengangguk kecil. Semoga kamu belajar. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di hari yang berbeda, di ruang sidang yang sama, hubungan Ardi dan Lula juga resmi berakhir. Lula duduk dengan wajah tertunduk. Ia tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi karena kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali, kepercayaan. Setelah sidang, ia mencoba berbicara pada Ardi. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun lagi, katanya pelan. Tapi aku benar-benar menyesal. Ardi menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi penuh luka, melainkan jarak. Aku percaya kamu menyesal, jawabnya tenang.
Tapi rasa hormat yang hilang tidak kembali hanya karena penyesalan. Itu bukan kalimat marah. Itu kesimpulan. Lula mengangguk pelan. Ia akhirnya memahami bahwa beberapa kehilangan bersifat permanen. Beberapa minggu kemudian, kantor kembali berjalan seperti biasa. Nadine duduk di mejanya, menyelesaikan laporan dengan fokus yang baru. Tidak ada lagi pesan tersembunyi yang membuatnya cemas. Tidak ada lagi rasa curiga yang menggerogoti. Ardi memanggilnya ke ruangannya siang itu. Hubungan mereka kini berbeda. Bukan lagi dua orang yang terikat dalam lingkaran pengkhianatan, melainkan dua profesional yang pernah sama-sama terluka. Proyek bulan depan akan cukup besar, ujar Ardi, membahas pekerjaan dengan nada formal. Saya percaya kamu bisa memimpin tim. Terima kasih, Pak. Jawab Nadine mantap. Ada jeda singkat sebelum Ardi menambahkan, lebih pelan. Terima kasih juga, karena tetap profesional di tengah semua ini. Nadine tersenyum tipis. Kita hanya melakukan yang harus kita lakukan. Tidak ada kedekatan yang melampaui batas. Tidak ada simpati yang berubah arah. Hanya saling menghormati sebagai dua orang yang berhasil keluar dari badai tanpa menghancurkan diri sendiri. Ketika ia kembali ke mejanya, Nadine menyadari sesuatu yang baru. Ia tidak merasa malu. Ia tidak merasa kalah. Ia juga tidak merasa menang. Ia hanya merasa ringan. Malam itu, di kamar yang kini terasa lebih akrab, Nadine duduk di depan jendela seperti beberapa minggu lalu. Namun kali ini, sunyinya berbeda. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. 4 rumah tangga runtuh karena pilihan ego yang sama, mencari validasi tanpa memikirkan konsekuensi. Raihan kehilangan stabilitas yang dulu ia anggap pasti. Lula kehilangan kepercayaan yang tak bisa dibeli kembali, tak peduli seberapa besar penyesalannya. Dan Nadine? Ia kehilangan pernikahan yang pernah ia banggakan. Tapi ia menemukan dirinya kembali. Ia menyadari bahwa kebebasan bukan berarti tanpa rasa sakit. Kebebasan berarti berani menanggung rasa sakit itu demi menjaga harga diri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dita, sahabatnya yang sejak awal menjadi tempatnya bercerita. Gimana rasanya setelah semuanya resmi selesai? Nadine tersenyum kecil sebelum membalas. Tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut besok. Ia meletakkan ponsel, lalu berdiri dan membuka lemari. Koper kecil yang dulu ia pakai kini sudah kosong dan tersimpan rapi di bagian atas. Ia tidak lagi membutuhkannya untuk lari. Besok ia akan datang ke kantor seperti biasa. Memimpin proyek baru. Menyusun hidupnya kembali tanpa bayang-bayang kebohongan. Ia tidak menang atas siapapun. Namun ia menang atas dirinya sendiri. Atas ketakutan yang dulu membuatnya bertahan terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadine memilih dirinya sendiri tanpa rasa takut. Kadang kehilangan bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Kalau kamu ikut merasakan perjalanan Nadine dari terluka sampai berani berdiri sendiri, jangan lupa like. Tulis di kolom komentar. Kamu membaca dari daerah mana dan pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari cerita ini.